Jangan di-skip dulu. Soalnya ada satu nama yang kalau disebut bikin merinding sendiri. Namanya Hamut Habibi. حمود 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 حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حمود حبيبي. Katanya ya, Hamut itu bukan hantu, tapi juga bukan manusia. Dia muncul dari cerita anak-anak yang suka bilang, "Ah, aku mah nggak takut." Hamut nggak suka teriak, dia nggak lari-larian. Dia cuma nongkrong di tempat gelap, nunggu kamu sadar. Biasanya Hamut muncul pas rumah udah sepi, lampu kamar udah mati, terus tiba-tiba kamu ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin ya. Nah, itu katanya Hamut Habibi. Tapi tenang, katanya sih kalau kamu pencet like, Hamut tahu kamu anak baik. Jadi dia lewat aja. Sekarang aku mau tanya, komen berani kalau kamu yakin nggak takut sama Hamut Habibi. Atau komen takut kalau kamu merasa merinding sedikit. Tenang, ini cuma cerita kok. Tapi biasanya anak-anak yang komen malamnya tidur pakai selimut sampai kepala. Awalnya Hamut Habibi itu cuma kelihatan kayak anak biasa. Tapi anehnya, nggak pernah ada orang yang lihat dia bareng orang tuanya. Dia sering nongol pas sore mau maghrib. Berdiri di ujung gang, diem aja sambil senyum tipis. Anak-anak yang lewat biasanya cuek. Tapi malamnya mereka mulai ngerasa aneh. Dengar suara langkah pelan di lantai. Pintu kamar mandi terbuka dikit padahal tadi ditutup. Terus bayangan di dinding gerakannya telat. Kata orang, Hamut punya kebiasaan main sama anak-anak yang sok berani. Dia nggak langsung nakutin, dia bikin mereka penasaran dulu. Sampai akhirnya mereka sendiri yang nyari. Dan disitulah Hamut Habibi mulai main sungguhan. Yang bikin Hamut Habibi makin serem itu bukan wajahnya, tapi kelakuannya. Kadang dia sengaja ninggalin jejak aneh, mainan pindah sendiri, kursi geser dikit, atau suara orang ketawa padahal semua sedang tidur. Anehnya lagi, Hamut suka ngitung. Iya, ngitung. Anak-anak yang pernah diganggu bilang mereka dengar bisikan 1, 2, tapi nggak pernah sampai 3. Katanya sih, kalau sampai hitungan ketiga, Hamut bakal kelihatan jelas. Makanya sekarang aku mau tahu, kamu berani nggak nonton sambil bayangin hitungan itu? Kalau kamu ngerasa merinding dikit, pencet like biar hitungannya berhenti di 2. Dan tulis di komentar, kalau Hamut ada di kamarmu, kamu bakal ngumpet atau pura-pura tidur. Masalahnya, Hamut Habibi nggak suka kalau diperhatiin. Anak-anak yang nekat nyari dia malah bilang satu hal yang sama. Hamut selalu ada di tempat yang sama. Dicari di bawah ranjang nggak ada. Dilihat ke arah pintu nggak ada. Tapi pas mereka nengok ke kaca, bayangannya nambah 1. Dan disitulah Hamut mulai ngelakuin hal paling aneh. Dia diem aja, nggak gerak, nggak senyum. Namun kamu yang panik sendiri. Katanya sih, kalau kamu kedip terlalu lama, Hamut bakal bisik. Udah aku lihat kamu. Jadi sekarang, coba jujur, kamu masih berani nonton sendirian? Atau kamu lagi ngecek sekeliling kamar sambil baca ini? Dan puncaknya, Hamut Habibi selalu pamit dengan cara yang paling bikin deg-degan. Bukan dengan teriak, bukan ngejar, tapi dengan menghilang pas kamu yakin dia ada. Anak-anak bilang tepat sebelum semuanya balik normal. Mereka dengar satu bisikan paling pelan. Aku main lagi nanti. Lampu kamar nyala sendiri. Suara berhenti, bayangan balik menjadi 1. Tapi sejak malam itu, mereka jadi punya kebiasaan nutup pintu rapat, gak berani ngaca ke lampu. Dan selalu ngerasa kayak ada yang tahu nama mereka. Jadi sekarang giliran kamu. Kalau ceritanya bikin merinding dikit, pencet like. Biar Hamut tahu kamu cuma dengerin cerita. Terus komen yang paling serem versi kamu. Atau tulis lanjut. Kalau kamu mau tahu aturan terakhir Hamut Habibi di part berikutnya. Yang bikin cerita Hamut Habibi susah dilupain itu karena dia nggak pernah benar-benar pergi. Anak-anak yang ngerasa aman setelah lampu nyala sering cerita hal kecil tapi aneh. Bangun pagi, posisi sendal sudah beda. Pintu kamar kebuka dikit atau kaca kamar mandi ada bekas usap kecil kayak abis disentuh. Gak ada suara, gak ada bayangan. Cuma perasaan kayak ada yang masih ingat kamu. Kata orang, Hamut Habibi cuma ninggalin satu tanda sebelum ngilang lama. Rasa pengen nengok ke belakang, tapi kamu milih gak berani. Dan justru di situ katanya Hamut Habibi tersenyum paling lebar. Kalau mau,
aku bisa lanjutkan ke cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Untuk